dengan Kak Mary dan Kak Nia. Udah lama nih nggak jumpa Kak Nia. Iya nih. Tetap semangat ya Tetap Kak Nia. semangat dong. Kangen nggak Kita sama semua. adik-adik semua? Aduh, kangen banget. Iya sama Kak Nia. Dan nggak terasa kita udah di tahun baru ya Kak Nia Iya, ya. betul banget. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Selamat Kak tahun Mary. baru Selamat buat tahun baru semuanya. Semoga tetap dengan semangat yang baru. Terus sehat ya Kak Nia ya. Betul Dan banget. selamat menikmati liburannya. Iya. Oke deh, kali ini sebelum kita akan mulai untuk ibadah online kita masih online ya Kak Nia. Iya, kita Jangan masih pada sedih dulu, tetap berdoa, tetap percaya. Pasti Tuhan akan menolong dan menyertai kita ya. Betul. Yuk kita berdoa dulu. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bapak yang di surga, Tuhan Yeshua, terima kasih ya. Hari ini kami boleh ibadah online dan sisi. Tuhan tolong kami dari awal hingga akhirnya. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Yang di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yeshua Mesias, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Sudah siap memuji Tuhan semuanya? Kak Nia sudah siap? Sudah dong. Oke, langsung deh kita akan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Walaupun kita masih kecil, tapi kalian bisa jadi loh pahlawan Kristus seperti Amin. Nabi Elia. Yuk Kak Jimmy. Aku pahlawan kecil, Yeshua panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yeshua panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Keras ya Kak Nia ya. Kurang keras. Kurang keras. Kita pujikan lagi ya. Oke, Kak Mary. Ku pahlawan kecil, Yeshua panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Siap-siap ya. Aku pahlawan kecil, Yeshua panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi ya, siapakah lawan kita? Tidak ada ya Kak Iya Nia dong. ya. Aku pahlawan kecil, Yeshua panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Wah, Iya. emang ada lawannya ya. Betul banget, Nia Kak ya. Mary. Sekarang kita mau nyanyi lagu kedua nih. Lagu apa Kak Nia? Kita mau tampil beda bersama-sama dengan Tuhan Hore! Yesus. Karena tahun baru ya Kak Iya, Nia betul ya. banget. Harus selalu berani tampil Tampil beda. Yuk Kak Jimmy. Siap-siap memuji Tuhan, ikuti gerakannya. Lagunya juga sudah ada ya nanti Kak Nia ya. Betul banget. Ada teksnya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yeshua. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yeshua. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri
Natal ya Kak, tetap kita harus berani tampil beda. Walaupun mungkin kita nggak makan makanan yang biasanya teman-teman kita makan ya kayaknya ya. Tapi enggak yang wok gitu. Tapi kita harus tetap berani tampil beda. Seperti Nabi Elia. Betul. Yuk siapkan hatimu, siapkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan untuk sharing hari ini. Yuk kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong supaya kami yang mendengar bisa paham akan firman Tuhan dan juga menaati akan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Ona siang hari ini. Siapa yang setiap malam sebelum tidur dibacain Mama cerita Alkitab? Siapa yang dengerin cerita setiap hari? Nah, sekarang hari ini Kak Ona punya cerita buat sharing sama kalian. Kak Ona mau cerita tentang seorang nabi yang berani. Ya, dia itu bisa melawan 450 orang sendirian. Jadi dia cuma satu melawan 450 orang. Nabi siapa yo? Nabinya ada tertulis di Kitab Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 40. Kalau ada Alkitab sama kalian, ayo kita buka 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 40. Nah, nabinya itu namanya Elia. Nabi Elia ini dia nabi yang pemberani. Satu kali dia datang ke Raja Ahab. Waktu itu Raja Ahab yang memerintah bangsa Israel. Dan waktu itu bangsa Israel mereka lagi meninggalkan Tuhan. Mereka lagi lupa sama Tuhan. Terus habis gitu Nabi Elia ini dia datang ke Raja Ahab. Terus dia bilang, karena kamu melupakan Tuhan, kamu membuat bangsa Israel ini berdosa, katanya Nabi Elia. Terus Nabi Elia bilang apa? Ayo sekarang kita ke Gunung Karmel. Kamu bawa Nabi Baalmu itu yang 450 orang. Ayo kita ke Gunung Karmel sekarang, kita lihat siapa Tuhan yang hidup itu. Nah, habis gitu Raja Ahabnya bawa itu nabi-nabinya 450 nabi Baal. Dia bawa ke Gunung Karmel. Ada berapa? 450 nabi. Wah, Elianya sendirian, ya. Elianya sendirian. Bahkan waktu itu bangsa Israel pun juga nggak percaya sama Tuhan karena mereka meninggalkan Tuhan. Nah, hari itu Elia ini dia sendirian. Dia mau membuktikan mana Tuhan yang benar. Nabi Elianya bilang, sekarang kita lihat ya Tuhan mana yang hidup. Ayo sediakan 2 lembu. Lembu itu sapi ya. 2 lembu. Ini mezbahmu, ini mezbahku. Elia bilang. Sekarang kita taruh lembu di atas mezbah kita masing-masing, tapi kita nggak nyalakan api, katanya Elia. Kita lihat Tuhan mana yang menjawab kita, yang kemudian mendatangkan api ke atas korban bakaran, itu berarti dia Tuhan yang hidup. Nah, terus mereka setuju. Oke, ayo kita lakukan itu. Jadi mereka sediakan lembu di atas mezbah, ya. Kemudian Nabi Baalnya mulai dia sudah taruh korban di atas mezbah.
Kemudian Nabi Baalnya mulai panggil-panggil Tuhannya, panggil-panggil Baalnya, ya. Kemudian kok lama nggak datang-datang api, kok lama ini Tuhannya nggak jawab-jawab. Mereka terus nari-nari ya, di sekeliling mezbahnya mereka nari-nari. Terus Elianya mulai, dia ngejek, oh Tuhanmu lagi tidur mungkin, coba kamu panggil lebih keras lagi. Mungkin Tuhanmu lagi pergi, jadi dia nggak dengar waktu kamu panggil. Oh mungkin Tuhanmu lagi tidur, jadi dia nggak tahu kalau kamu panggil. Ayo kamu panggil lebih keras lagi. Terus habis gitu Nabi Baalnya ngapain? Mereka teriak-teriak sambil lebih keras lagi, tapi tetap nggak terjadi apa-apa. Terus mereka akhirnya tambah siang seperti orang gila, ya. Mereka mulai tusuk-tusuk badannya sampai penuh luka. Tapi tetap nggak ada yang jawab. Tetap korbannya itu tetap ada di atas mezbah tanpa api, ya. Tuhannya mereka tetap nggak jawab. Kemudian Elianya bilang, oke, sekarang giliranku ya. Tuhanmu sudah gak jawab kan? Sekarang giliranku. Terus Elianya minta, ayo ambilkan aku air. Nah terus Elia bangun mezbah. Dari 12 batu Elianya bangun mezbah. Ambilkan aku air. Siram mezbahnya itu dengan air. Kemudian disiram mezbahnya dengan air. Elia bangun di sekeliling mezbahnya itu. Elia bangun nih parit, ya. Elia bangun parit di sekeliling mezbahnya. Kenapa? Karena sesuatu yang disiram dengan air dia tuh nggak bisa kebakar, ya. Makanya Elianya minta air. Soalnya Elia mau menunjukkan, nih loh, aku basahin mezbahku, aku basahin lembuku, nanti kalian lihat ya, maksudnya Elia begitu. Terus Elia siram itu mezbahnya 1 kali sampai basah. Terus Elianya bilang, lakukan lagi. Disiram lagi yang kedua kali. Terus Elianya bilang lagi, lakukan lagi untuk yang ketiga kalinya. Disiram lagi sampai parit di sekitarnya ini penuh dengan air, ya. Mezbahnya itu basah, korbannya pun juga basah. Karena ingat ya, sesuatu yang basah dia nggak bisa kebakar seharusnya, ya. Nah kemudian Elia apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dia panggil bangsa Israel, ayo sekarang kamu mendekat. Ya, Elia mau membuktikan siapa Tuhan yang benar. Elia mau membuktikan bahwa Tuhannya itu hidup. Kemudian Elia berdoa, Bapa Yahweh, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, dengarkanlah aku. Biarlah saat ini, hari ini, bangsa Israel ini melihat siapa Elohim yang hidup. Kemudian tiba-tiba apa yang terjadi? Ada api langsung bakar semua korbannya itu, ya. Ini padahal basah. Korbannya itu basah, mezbahnya itu basah, tapi apinya itu datang langsung wut gitu. Langsung wut, apinya membakar semua, bahkan air-air yang ada di parit di sekitarnya itu pun juga jadi kering. Jadi Tuhan langsung menjawab doanya Elia, ya. Terus Elia bilang ke bangsa Israel, sekarang kamu lihat kan Tuhan mana yang hidup dan Tuhan mana yang seharusnya kamu sembah. Nah, Elia dia berani melawan semua orang yang menentang, ya, yang gak percaya sama Tuhan. Elianya itu sendirian loh, tapi dia imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Elianya cuma sendiri satu aja ngelawan nabi-nabi Baal, ada 450 orang, ya. Itu seperti di dalam kitab Wahyu 3
ayat 8 sampai 10. Di situ Tuhan menulis untuk jemaat di Philadelphia, ya. Tuhan bilang, biarpun kekuatanmu kecil, tapi karena kamu menuruti firman Tuhan dan kamu tidak menyangkal namaku, Tuhan bilang, aku akan melindungi engkau. Tuhan bilang akan melindungi kita dari semua pencobaan yang ada di dunia ini. Nah, di akhir zaman ini ya, di akhir zaman ini mungkin kita ini kok hidup menurut firman Tuhan, yang lainnya kok hidupnya kok enak-enak ya, kok aku sendirian ya, kok teman-temanku enggak ya, kok teman-temanku enggak begitu, kok teman-temanku kok bebas misalnya. Makan ya, menurut Imamat 11, kok aku sendirian ya yang nggak makan babi, kok aku sendirian ya yang nggak makan kepiting, kok aku sendirian ya, kok teman-temanku kok boleh ya, kok teman-temanku nggak apa-apa ya. Nah, nggak perlu takut ya, kita nggak perlu minder. Karena apa? Tuhan bilang, biarpun kekuatan kita kecil, tapi kalau kita itu hidup menuruti firman Tuhan, kita itu hidup melakukan firman Tuhan, kita itu nggak perlu takut apa-apa. Karena Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan menyertai kita. Ya, jadi biarpun kita itu jumlahnya sedikit, tapi kalau kita itu memegang firman Tuhan, itu Tuhan akan menyertai kita. Nggak perlu takut apa-apa. Ya, tidak perlu takut apa-apa. Ingat, ada dua hal yang membuat Tuhan itu melindungi kita, yaitu yang pertama apa? Menuruti firman Tuhan. Menuruti firman Tuhan itu artinya apa? Kita melakukan firman Tuhan. Jadi nggak cuma sekedar tahu, oh aku tahu kok kalau nggak boleh bohong, aku tahu kok kalau nggak boleh membantah mama papa, aku tahu kok kalau nggak boleh mencuri, tapi juga melakukan. Kalau kita cuma sekedar tahu tapi tidak melakukan firman Tuhan, itu nggak bisa. Kita harus melakukan firman Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan bilang apa? Kalau kita menuruti firman Tuhan, kemudian yang kedua, kita tidak menyangkal nama Tuhan. Siapa nama Tuhan? Bapa Yahweh, ya. Kita tidak menyangkal nama Tuhan, itu Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menyertai kita. Jadi kita nggak perlu takut apa-apa. Biarpun kita kok aneh sendiri ya dibandingin teman-temanku, it's okay, nggak apa-apa. Ya, Tuhan tetap beserta dengan kita. Tuhan tetap berjalan bersama dengan kita. Itu yang penting, ya. Itu yang penting. Jadi ingat teman-teman, untuk tetap selalu tinggal di dalam Tuhan, untuk tetap selalu melakukan firman Tuhan, untuk tetap selalu berpegang teguh pada Tuhan, ya. Ayo sekarang Kak Ona mau ajak kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami iman yang percaya kepada Tuhan, iman yang senantiasa memegang teguh akan perintah Tuhan, iman yang melakukan firman Tuhan di dalam apapun yang kami perbuat di dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami ketekunan, memberikan kepada kami kesetiaan, iman yang teguh di dalam Engkau, senantiasa sampai kami bertemu dengan Engkau kembali Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah setiap firman yang kami dengar itu dapat tertanam kuat di dalam hidup kami. Biarlah kami bisa menjadi seperti Elia Tuhan. Elia yang berani menghadapi apapun, menghadapi siapapun, berapa banyak pun orang yang harus kami hadapi. Tetapi ketika kami ini menjadi terang Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan menyertai kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus HaMasiah, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Hai semuanya, kembali lagi sama Kak Diana. Nah, hari ini kreativitasnya kita akan membuat bara api. Seperti tadi yang diceritain Kak Ona tentang Nabi Elia, hari ini kita membuat seperti ini. Nah, alat dan bahan yang kalian siapkan, yang pertama ada lem, ballpoint atau spidol, pensil, tali, apa aja tali, terus gunting, kertas lipatnya warna merah, orange, dan kuning karena kita membuat api. Lalu kita juga siapin beberapa potongan kertas kecil-kecil berwarna hitam. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama, kita harus gambar apinya dulu. Seperti ini. Bentar, kakak contohin dulu. Kita mau bentuk gambar api seperti ini. Nah, kita lalu gunting sesuai yang tadi kalian bikin. Urutannya, yang paling belakang itu yang warna merah. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian bikin yang sama di warna orange dan kuning, tapi ukurannya agak sedikit lebih kecil. Kita buat yang oranye dulu ya. Pertama kita gambar dulu apinya. Lalu kita gunting. Ingat harus lebih kecil daripada yang merah ya. Nah, setelah udah jadi yang warna orange, kita mau bikin yang warna kuning. Ukurannya harus lebih kecil daripada yang orange. Kita gambar dulu. Kita gambar lagi. Lalu kita gunting. Oke, kalau udah jadi 3 seperti ini, kita akan tempel pakai lem yang tadi. Kita lem yang bagian warna orange, kita tempel di yang warna merah, terus kita lem yang kuning, tempel di warna orange. Oke, terus kita mau bikin papannya. Kita bentuk persegi panjang. Mau pakai warna apa aja boleh, kakak mau pakai warna merah. Oke, terus kita lem di bagian belakangnya ini. Sedikit aja di bagian bawah seperti ini, kita tempel seperti ini, gini. Nah, udah hampir jadi.
Kita siapkan kertas warna hitam kecil-kecil tadi. Kita bundar-bundar, buntal-buntal seperti berbentuk batu seperti ini. Boleh berapa aja, bebas. Bulet-buletin lagi. Nah, terus kita lem di sekeliling api yang bagian bawah di sebelah sini. Oke, kita lem. Misalnya kak mau 3 aja atau mau berapa, bebas, terserah kalian. Terus kalian tulis di papannya tadi ayat hafalan hari ini. Wahyu 3 ayat 8b. Kalau kalian nggak punya spidol, kalian boleh pakai bolpen, terus kalian tebelin biar kelihatan. Terus siapin tadi talinya, terus kita gantung di bagian belakang. Kita lem. Seperti ini. Terus tunggu sampai kering. Jadi deh, tunggu kering dulu ya. Setelah udah kering, jadi seperti ini. Nah, bisa kalian jadiin gantungan di mana aja. Jangan lupa dibikin ya, nanti biar waktu ketemu sama kakak-kakak di Zoom meeting kalian bisa tunjukin ini. See you. Halo adik-adik semua, ketemu lagi sama Kak Nia. Hari ini kita mau sama-sama dengerin ayat hafalannya. Penasaran? Oke, Kak Nia kasih tahu ya ayat hafalannya ada di Wahyu pasal 3 ayat 8b. Sekali lagi ya, Wahyu pasal 3 ayat 8b. Bunyinya adalah, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau tetap menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Oke, adik-adik semua jangan lupa ya, ayat hafalannya dihafalkan. Sip? Oke, mantap. Gimana adik-adik? Sudah dengerin firman Tuhan? Sudah memuji-muji Tuhan? Jangan lupa ya, hafalin ayat hafalannya. Dan juga kerjakan kreativitasnya tadi. Adik-adik bisa kumpulkan mulai minggu depan. Untuk firman Tuhannya juga diingat-ingat ya tentang Nabi Elia yang selalu berani untuk mengatakan kebenaran meskipun harus melawan 450 Nabi Baal. Kita pun juga seperti itu ya adik-adik ya. Tetap kuat, tetap berani untuk melakukan kebenaran. Yuk kita tutup ibadah online kita pada siang hari ini. Yuk kita berdoa ya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Biarlah setiap firman yang kami dengar itu boleh tertanam dalam hati kami dan selalu kami ingat Tuhan. Mohon Tuhan Roh Kudus juga menyertai setiap kami supaya firman-Mu itu yang selalu kami ingat dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah adik-adik LICC yang sudah menonton, sudah menyimak untuk ibadah online pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Bapa Yahweh memberkati dan melindungi engkau dan keluargamu. Kiranya Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar dan melimpahkan kemurahan hati bagimu dan keluargamu. Kiranya Bapa Yahweh menengadahkan wajahnya atasmu dan mencurahkan damai sejahtera bagimu dan keluargamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Jangan lupa ya untuk ikutan Zoom meeting
jam 12 siang untuk kelas remaja, jam 1 siang untuk kelas balita, jam 2 siang untuk Pratama 2 dan Madya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.